Perkawinan merupakan suatu hal yang paling vital di dalam kehidupan manusia. Manusia dapat berkembang di tengah masyarakat ini melalui proses perkawinan. Perkawinan ini merupakan proses alamiah bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan ini merupakan salah satu bagian daripada hak azazi manusia. Untuk melindungi hak azazi manusia, negara menyediakan aturan-aturan yang mengatur mengenai perkawinan, di mana tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban di dalam melaksanakan perkawinan. Dilihat dari sejarah berlakunya hukum perkawinan di negara Indonesia, ini diawali dengan berlakunya buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari pasal 26 sampai dengan pasal 498 yang berbicara tentang perkawinan. Namun karena KUH Perdata ini merupakan warisan dari kolonial Belanda, di mana coraknya corak Belanda, kemudian isi dari aturan yang mengatur mengenai perkawinan yang ada di dalam KUH Perdata ini lebih didominasi oleh ajaran agama Katolik, maka mau tidak mau untuk memberikan kepastian hukum di dalam pelaksanaan perkawinan di negara Indonesia, maka negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana di dalam undang-undang ini corak sosiologisnya lebih mengedepankan kepada kebutuhan masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa perbedaan antara perkawinan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini disebutkan bahwasanya perkawinan itu hanyalah hubungan keperdataan saja. Di dalam pasal 26 KUH Perdata ini tidak menyentuh sedikit pun mengenai yang namanya ketuhanan, hanya memandang dari segi keperdataan. Karena berdasarkan buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diutamakan dari sebuah perkawinan itu adalah pencatatannya. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, di sini sangat panjang dan lebar disebutkan mengenai definisi dari perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian perkawinan yang dinyatakan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, ini mengedepankan nilai-nilai ketuhanan. Karena perkawinan itu adalah suci, kemudian berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi disinilah letak perbedaannya antara perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Dilihat dari azasnya, terdapat perbedaan azas perkawinan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana di dalam pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, azas perkawinan di dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah monogami, yakni seseorang lelaki hanya boleh memiliki satu orang istri. Begitu juga sebaliknya. Diatur di dalam pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi tidak boleh seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Sedangkan
Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, di dalam pasal 3-nya, ini azas perkawinan tersebut pada intinya adalah monogami. Namun, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya bunyi pasal ini, maka secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 azas perkawinannya adalah poligami bersyarat, di mana untuk poligami tersebut harus ada izin dari pengadilan, di mana dalam melakukan permohonan untuk menikah lagi itu harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan dan harus menyertakan beberapa alasan-alasan seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, kemudian istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ini merupakan bunyi pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jadi kalau kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat monogami, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dia lebih bersifat poligami tetapi bersyarat. Karena mau tidak mau, langsung ataupun tidak langsung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Dilihat dari usia perkawinan, ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara KUH Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 beserta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana di dalam pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, usia perkawinan bagi seorang laki-laki itu adalah 18 tahun, sedangkan untuk perempuan adalah 15 tahun. Jadi ada perbedaan usia laki-laki dan usia perempuan berdasarkan pasal 29 KUH Perdata. Jadi laki-lakinya boleh menikah itu umur 18 tahun, sedangkan perempuannya adalah umur 15 tahun. Ini menurut pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, ini terjadi perubahan umur, di mana yang sebelumnya laki-laki berumur 18 tahun, sekarang laki-lakinya ini harus berumur 19 tahun. Jadi naik 1 tahun dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan perempuannya, kalau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tadi 15, sekarang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 harus berumur 16 tahun. Barulah dia diperbolehkan menikah. Jadi dari KUH Perdata menuju ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 naiknya ini cuma 1 tahun bagi laki-laki dan 1 tahun bagi perempuan. Jadi untuk laki-laki umurnya 19 tahun dan untuk perempuan itu umurnya adalah 16 tahun. Kemudian terjadi perubahan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Maka harus dilakukan perubahan terhadap umur usia perkawinan. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan itu disamakan antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki berumur 19 tahun, sedangkan perempuan juga harus berumur 19 tahun. Bisa diberikan dispensasi nikah apabila mereka tetap ingin menikah jika umurnya masih di bawah 19 tahun, tetapi dengan izin pengadilan terlebih dahulu.
Dan salah satu mengapa dilakukan perubahan terhadap umur perkawinan ini adalah karena sebagian masih berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 umur wanita itu masih 16 tahun. Dan umur yang masih 16 tahun itu masih dianggap sebagai anak. Jadi anak itu adalah orang yang masih berumur di bawah 18 tahun. Jadi supaya tidak terjadi yang namanya pernikahan anak, kemudian hak-hak anak dikebiri, maka kemarin undang-undang ini digugat, kemudian melahirkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan itu hanya bisa dilakukan apabila laki-laki umurnya 19 dan perempuan umurnya 19. Perbedaan yang terakhir mengenai materi kita di kesempatan ini adalah mengenai masa idah atau masa tunggu di dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ini hanya berlaku bagi seorang istri, tidak berlaku bagi seorang suami, karena istri itu merupakan ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan rahim, maka di dalam rahim tersebutlah nanti akan lahir dan berkembangnya manusia-manusia baru, dan itu pun harus jelas ini anaknya dari siapa ayahnya. Maka untuk memberikan kejelasan tersebut, maka di dalam pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila seseorang perempuan ingin kawin lagi, maka dia itu harus melewatkan waktu 300 hari sejak perkawinan itu dibubarkan. Jadi masa idah di dalam pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini sangat lama, yakni adalah 300 hari, hampir mau dekat setahun. Dan di dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu disebutkan bahwasanya apabila pasal 34 ini dilanggar, maka perkawinannya tidak batal. Maka ada dua hal yang sangat kontradiktif, yakni pasal 34 dan pasal 99 KUH Perdata. Mungkin dahulu si pencipta KUH Perdata ini memiliki pemikiran yang futuristik. Mungkin suatu hari nanti ditemukan suatu alat di mana alat tersebut bisa mendeteksi ada atau tidak janin yang ada di dalam rahim seorang perempuan. Kalau tidak ada, kemudian ada surat keterangan dari dokternya, maka dia diperbolehkan menikah. Ini menurut beberapa pendapat guru-guru saya. Katanya yang menciptakan KUH Perdata ini pemikirannya adalah futuristik. Jadi suatu hari nanti akan ada alat kedokteran yang bisa melihat isi kandungan dari seorang perempuan. Ini diciptakan kira-kira 180 tahun yang lalu. Mungkin hari ini kita bisa menyaksikan juga bahwasanya sudah ada teknologi yang bisa menemukan atau mendeteksi ada atau tidaknya janin di dalam kandungan seorang perempuan. Karena pada prinsipnya masa tunggu ini itu adalah untuk menghindari yang namanya confusio sanguinis, pencampuran darah. Ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana waktu tunggu itu diatur. Tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini memberikan pengaturannya kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di dalam pasal 39 peraturan pemerintah tersebut diatur
mengenai masa idah atau waktu tunggu bagi seorang wanita. Yang pertama adalah kalau perkawinan itu putus karena kematian, maka waktu tunggu adalah 130 hari. Kemudian yang kedua, kalau perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggunya adalah ditetapkan 3 kali suci atau minimal 90 hari. Sedangkan bagi yang tidak datang bulan, itu harinya ditetapkan adalah 90 hari. Kemudian yang ketiga, kalau perkawinannya ini putus, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggunya adalah sampai melahirkan. Kemudian yang terakhir, tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Dan kemudian yang terakhir, perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ingkrah vanggewits. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Jadi masa idah di dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 ini lebih lengkap dibandingkan dengan masa idah yang ada di dalam pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu putusnya perkawinan itu tidak jelaskan karena apa. Kalau dalam undang-undang nomor dalam peraturan pemerintah itu dijelaskan ada yang putus karena kematian, ada yang putus karena perceraian, ada yang putus sedangkan dia dalam keadaan hamil. Maka inilah yang membedakan masa idah di dalam KUH Perdata dengan PP nomor 9 tahun 75, di mana kebanyakan isi dari PP ini mengenai masa tunggu itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Baqarah, surat Al-Tolak, kemudian surat Al-Ahzab yang berkenaan mengenai masa idah. Demikian materi singkat kali ini, mudah-mudahan bisa berkenan dan dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.